Jadi banyak juga yang menimbulkan pertanyaan gitu kan, yang tadinya di Kristen gitu. Apa yang akan terjadi jika Tuhan punya anak? Aneh aja sih. Aneh ya? Aneh. Pemirsa, ini perkataan jujur dari hati nurani seorang wanita, seorang gadis, pelajar ya, kuliah, mahasiswa. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Baik, samping saya ini ada Mbak Emilia Gowasa. Nama panggilan Lia, dan saat ini masih kuliah semester berapa, Mbak? Semester 3 Semester 3. Ya. Kuliah di mana? di Oh ya, terus jurusan apa? Ambil apa? Ambil jurusan teknologi informasi. ambil apa? Ambil Iya, komputer. komputer. Nggak boleh. Bisa masuk polisi penjara. Ambil komputer. Oh, Nggak boleh. oh jokes. Ambil komputer nggak boleh. Terus kemudian ambil apa lagi? Dihukum ya jangan. Iya. Udah gimana dihukum ya jangan. Dihukum. Oh iya, dihukum. Kuliah apa? Kuliah dihukum. Kuliah kok dihukum? Jangan mau ya. Iya. Kalau Baik. disuruh menuntut ilmu ya jangan mau, ilmu nggak salah kok dituntut gitu ya. Menuntut ilmu, ya. Ilmu kok dituntut ya. Nggak salah. Baik, Mbak Emilia Gowasa dari ini Jawa atau apa? Ras Sumatera, Sumatera. Batak, Medan, Batak, bukan Batak. Puja Kesuma. Puja Kesuma. Iya. Ya Puja Kesuma. Itulah Jawa kelihatan kelahiran Sumatera kan. Ya aslinya Jawa, orang tua Jawa. Bukan, Medan juga, Sumatera juga. Ya. Rasnya sukunya. Sukanya Skonias. Oh iya. Oh Nias. Iya. Mbak Emilia dari Kristen mana? Dari Kristen atau Katolik? Kristen Protestan. Protestan. Gerejanya gereja apa? Kayak gitu. Daerah mana? Di sana-sana sih, tapi kalau di sini nggak pernah gereja. Oh, waktu di Sumatera. Iya. Di sini Oh. sebelah sini nggak ada gereja. Nggak ke gereja. Gitu sih. Terus kalau nggak ke gereja kemana? Hah? Ya di rumah aja. Oh di rumah aja. Iya. DRA ya. DRA. Gelarnya DRA. Iya, Di rumah aja. Iya. Tapi bawa Alkitab, baca Alkitab. Nggak pernah juga. Udah lama sih. Udah lama. Karena udah meniatkan diri masuk Islam, jadi mulai perlahan-lahan belajar inian gitu. Sudah berapa lama meniatkan diri itu? 2015. 2015. Iya. Sudah mulai tertarik. Udah mulai tertarik, meniatkan diri, jadi ngelihat situasi dulu di rumah juga, terus baru sekarang ngumpulin niat gitu. Papa mama di mana? Di Medan, Di Nias. bukan di Medan. Di Medan. Iya. Bukan di sini. Bukan. Berarti di sini adalah untuk kuliah. Iya. Sekarang izin bertanya, apa yang membuat Anda tertarik? Karena setelah saya belajar tentang Islam, kayaknya indah gitu. Jadi banyak juga yang menimbulkan pertanyaan gitu kan, yang tadinya di Kristen gitu pembahasannya itu aja, terus kalau di Islam banyak gitu, banyak pembelajaran tentang adab juga, tentang banyak hal aja sih. Apa yang sudah Anda ketahui tentang pembelajaran itu? Banyak kayak adab setiap masuk gitu kan. Memang sih banyak, tapi kalau dari Islam gitu kayak ke bawah-bawah aja gitu jadinya. Itu hal-hal kecilnya, masih banyak yang lain lagi gitu. Murni karena pembelajaran berarti ya? Oke.
Apa pendapat Anda tentang Yesus? Pendapat saya sih seperti nabi biasanya sih, gitu. Dia bukan Tuhan? Bukan, karena kan kemarin karena belajar juga apa tuh namanya, banyak belajar tentang Islam, ternyata Yesus itu adalah Nabi Isa gitu. Masya Allah. Kan Nabi itu kan ada 25 gitu kan. Jadi Nabi itu ada banyak, ada 124.000 diperkirakan ya. Tapi kalau yang populer, yang paling populer itu ada 25 Nabi dan Rasul. iya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Tadi saya dapat clue tadi bahwa pernah mempelajari saksi Yehova, dari situ mendapatkan pencerahan. Bagaimana itu? Iya, karena kemarin itu pas di Sumatera kan biasalah anak-anak kan kayak marah kepada temannya yang Muslim kan. Waktu itu masih Kristen. Nah, jadi kayak berdebat dengan agama gitu kan, gitu. Kalau apa namanya, kalau di Islam itu begini-begini, kalau terus saya juga saya ngomongnya begitu, nggak bagus, tiba-tiba karena udah berdebat begitu, nggak lama kemudian kayak dapat hidayah gitu, jadinya melalui yang itu yang tadi saksi Yehova gitu kan. Tadinya saya lagi nyuci, cerita dikit kan, nih lagi nyuci, terus habis itu tiba-tiba ada yang saksi Nyuci apa nih? Nyuci uang? Enggak, nyuci baju. Nyuci baju. Terus pas jemur tiba-tiba ada saksi Yehova mampir ke rumah ngasih buku gitu, untuk buku saksi Yehova yang dibeli-beli di jalan gitu, untuk dibagi-bagi katanya. Oh, dia ketuk-ketuk pintu? Iya. Terus Enggak ternyata sih, hari berikutnya dia ngetok-ngetok pintu lagi gitu. Oh, pertama ngasih brosur dulu? Iya, karena ketemu langsung. Ketemu langsung? Terus berikutnya ketok pintu, Iya. mau follow up? Iya. Oh, salesman. Tapi saya nggak tertarik. Jadi Follow semenjak up, apa yang disampaikan saat follow up itu? karena orang tua juga ngelarang jangan gitu, jadi akhirnya ya udah ngikutin aja. Jadi semenjak saya baca-baca buku yang mereka kasih itu banyak pertanyaan di situ, kayak di Alkitab itu banyak yang revisi-revisi gitu isinya tentang Allah gitu kan, yang tadinya Allah atau ada berapa ya gitu kan, diganti dengan Yesus gitu. Kenapa gitu kan, pertanyaannya kenapa diganti. Terus dapat pertanyaan dari teman gitu kan, bukan pertanyaan sih, kayak pemberitahuan dari teman, katanya kalau Alkitab gitu banyak setiap tahunnya atau setiap berapa gitu kan, banyak revisinya. Revisi gitu. Terus. Nanti ini saya tunjukkan nanti. Ini terbitan 2019, ini terbitan 2023, selisih 4 tahun. Nanti saya tunjukkan, revisinya itu banyak dan lucu-lucu nanti. Gitu, jadi banyak menimbulkan pertanyaan dari situ. Sedangkan yang aku dengar-dengar di YouTube gitu atau di mana atau di web-web gitu kan, yang saya pelajari gitu kan. Sedangkan yang udah diturunkan itu nggak bisa direvisi lagi, memang udah dari sananya. Betul. Walaupun direvisi harus ada yang pemberitahuan gitu biar nggak salah-salah gitu. Gitu juga sih yang membuat saya oh iya ya gitu. Betul. Ada lagi? Terus kemudian akhirnya si saksi Yehova tadi jatuh cinta, ditolak. Tolak, aku tolak engkau gitu kan. Terus kemudian pulang dia. Nggak nangis dia. Oh enggak. Oh iya. Ya, saksi Yehova itu saya akui mentalnya itu jos. Kuat sekali. Di atas mental salesman. Karena mereka memang pendidikan untuk jualannya itu. Jualan saksi Yehova itu. Menyelamatkan juga. Baik, sebelah kiri saya ada namanya Mbak, atau saya panggilnya Mbak. Ya, baik. Mbak hadir ke sini adalah dalam rangka untuk belajar. Pamit kepada kami itu tidak untuk bersyahadat dulu, tapi untuk belajar dulu. Mempelajari dulu. Oke. Akhirnya saya sampaikan, oke, datang saja enggak apa-apa. Nanti Mbak nyimak aja. Apa yang kami sampaikan boleh diterima, boleh nggak diterima boleh. Yang penting kami sudah menyampaikan dan mudah-mudahan itu bermanfaat. Begitu. Silakan, barangkali punya komentar.
Oh iya. Diperkenalkan dulu, Kenalkan kerja diri. di mana, Boleh. kerja di mana, atau kuliah atau bagaimana? Nah, nama saya dipanggilnya. Untuk kegiatan saat ini bekerja di Bogor, Cilengsi Bogor. Oh, di Bogor. Iya, untuk rumah di kalau kesini untuk niat hati untuk mempelajari Islam, Iya, mempelajari dulu. iya. Oke, baik. Mau bersyahadat hari ini atau bersyahadat besok-besok? Mungkin mempelajari dulu gitu. Belajar dulu ya? Iya, Apakah ada ketertarikan masuk Islam walaupun sedikit? ada. Ada. Berapa persen? Dari angka 10% sampai 100%? 20%. Berapa ya? Mungkin kayak saya mikirnya saya nggak mau nanti saat saya masuk Islam itu saya masih buta akan agama ini gitu Iya. loh. Jadi makanya kenapa saya bilang mau belajar supaya lebih dalam, semakin yakin, semakin mantap hati gitu. Dan mungkin kalau untuk saat ini 50% maybe. 50%? Ah. Oh, 50-50. Iya. Oke, baik. 50%. Yes. Oke, baik. Kita mulai? Iya. Kita mulai. Kita bawa materi pada hari ini dengan santai dan tidak terlalu serius supaya apa? Supaya diskusi kita menjadi diskusi yang bermanfaat dan mudah diterima informasi oleh daya serap informasi kita jauh lebih sempurna. Baik. Hadirin sekalian, yang menjadi dasar jurang perbedaan antara Islam sama Kristen apa coba, Mbak? Atau Mbak dulu. Oh iya, kalau dari Jurang versi- perbedaan terbesar antara Islam sama Kristen. Iya, kalau dari versi pandangan saya yang selama ini saya sebagai Kristen ya, itu kan mungkin dari segi kita menyembah atau beribadah itulah gitu kan. Kan kalau di Nasrani itu kan yang sering dikatakan Allah Tritunggal gitu kan. Kayak Bapa, Anak, sama Roh Kudus. Nah, kenapa saya bilang itu sebab perbedaan? Kalau di Muslim kan yang tadi dibilang sama Ustazah itu kan hanya satu gitu, Esa gitu kan. Mungkin itu yang menurut saya berbeda sih. Oke. Berarti ada pada Yesus Kristus. Iya, Tritunggal itu sama Sosok yang Yesus Kristus ini ya? Iya. Baik. Sekarang begini. Titik poin penting utama yang perlu kita kotakin ini, besar-besar ini. Tidak ada satupun ayat di Alkitab ini, Alkitab setebal ini, tidak ada satupun ayat yang secara tegas, lugas, jelas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti yang Yesus pernah menyebut bahwasannya aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Berhadiah 1 triliun kalau ada, bisa berhasil menemukan. Oke, baik. Sekarang begini, ada pertanyaan dari Bapak Pendeta Esra Soru. Berarti kalau tidak ada ayat di Bible bahwa aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah, berarti tolong tunjukkan, kata Pak Pendeta, di mana ayat yang Yesus tidak mau disebut sebagai Tuhan. Ada enggak? Kata Pak Pendeta. Enggak ada, kata Pak Pendeta. Ada enggak yang Yesus tidak mau disebut sebagai Tuhan? Ternyata jawabannya apa? Banyak. Banyak. Ayat itu banyak yang Yesus tidak mau disebut sebagai Tuhan. Saya kasih contoh. Yang mau baca Mbak atau Mbak dulu aja. Matius pasal 7 ayat 21. Oke, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, Ya. melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya. Clear ya? Iya. Bukan setiap orang yang menyebut, yang memanggil aku dengan seruan Tuhan, Tuhan, yang masuk ke dalam kerajaan surga, Ya, tetapi melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. berarti yang menyebut Yesus Tuhan berarti justru itu yang tidak masuk dalam kerajaan surga. Lanjut ayat 22 sekarang. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ya.
dan mengusir setan demi namamu Ya. dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Iya, itu pada hari terakhir itu adalah pada hari sekarang ini menjelang hari kiamat. Banyak orang menyebut Yesus Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu, dan seterusnya itu. Ya. Lanjut 23 sekarang. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Justru Yesus yang menyebut yang orang-orang menyebut dirinya Tuhan, Tuhan itu justru Yesus nggak kenal. Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, dasar engkau pembuat kejahatan. Itu ayat itu mau dipelajari dari atas, mau dipelajari sampai bawah, konteksnya sama. Perikopnya juga dibaca. Coba perikopnya apa itu? Yang paling atas. Perikop yang ini, perikop yang sebelum pasal 7 ayat 21. Pasal 7 ayat berapa itu? 15 ya? 15 hal pengajaran yang sesat. Sebelumnya jalan yang benar. Jalan yang benar. Iya. Sebelumnya lagi. Hal pengabulan doa. Hal pengabulan Doa. doa. Jadi semua konteks itu kalau mau dibaca, semuanya itu ajarannya itu memang Yesus tidak mau disebut sebagai Tuhan. Oke, sekarang lanjut. Kalau kita ingin mengamati, menganalisa siapa Yesus yang sebenarnya, maka kita dari mana belajarnya? Dari sini. Karena ini adalah peninggalan manuskrip yang menjelaskan tentang itu, walaupun ada yang bilang ini dirubah-rubah, tapi jejaknya sampai sekarang itu masih kita bisa ketahui itu. Mbak buka Markus pasal 11 ayat 12. Siapa Yesus itu yang sebenarnya? Permisi. Yesus mengetuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan kedua belas muridnya meninggalkan Betania, Iya. Yesus merasa lapar. Stop dulu. Konteks di Bible di sini diajarkan bahwa Yesus sebagai Tuhan. Coba minta tolong Mbak rubah kata Yesus menjadi kata Tuhan, coba. Keesokan harinya, sesudah Tuhan dan kedua belas muridnya meninggalkan Betania, Tuhan merasa lapar. Tuhan merasa lapar. Iya. Apakah matching tidak Tuhan dengan sifat lapar? Matching tidak? Tidak. Tidak, karena itu muhal. Muhal itu adalah bertentangan dengan sifat ketuhanan. Lanjut. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Stop dulu. Dari jauh Yesus beserta murid-muridnya melihat, oh di sana ada pohon ara. Di sana sepertinya pohon ara itu berbuah lebat, banyak daunnya. Ayo kita hampiri ke sana. Yesus beserta murid-muridnya maju ke depan, menyongsong itu pohon. Lanjut. Tetapi waktu ia tiba-tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Begitu nyampe di sana, Yesus beserta murid-muridnya ternyata di sana, oh ternyata pohon tidak ada buahnya. Pohon itu kosong, tidak berbuah. Berarti Yesus tidak maha tahu. Harusnya kalau Yesus maha tahu, dia dari depan, dari jauhan, stop dulu. Di sana tidak ada buahnya. Ya. Dia maha tahu. Ternyata, tapi enggak. Yesus begitu nyampe di depan pohon itu, ternyata tidak ada buahnya. Begitu. Terus lanjut. Sebab memang bukan musim buah ara. Yesus ternyata lupa. Ternyata pada hari itu, oh iya, ini bukan musim buah ara. Jadi tadi pertama lapar. Iya. Yang kedua tidak maha tahu. Iya. Yang ketiga adalah dia lupa. Apakah benar kalau Tuhan lupa? Tidak. Jadi bahkan soal musim buah ara saja Yesus lupa. Lanjut. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Tulisannya kecil-kecil ya. Iya. Jadi Yesus begitu tahu seperti itu, akhirnya Yesus marah-marah dan mengutuk pohon ara.
hai pohon, dasar engkau, sudah kau tidak usah berbuah selama-lamanya. Jadi Yesus marah. Yang terakhir ini adalah muhal juga, sifat muhal Tuhan. Karena apa? Yesus, seandainya Yesus itu Tuhan, Yesus bisa mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Hai pohon, engkau kan tidak berbuah, berbuahlah hai pohon, celing, sehingga pohon itu bisa berbuah. Nah, Bible ini ingin menyatakan bahwa secara jujur, tegas, lugas, bahwasannya Yesus itu adalah manusia biasa. Dia adalah hamba Tuhan, hamba Allah yang soleh. Dia adalah nabi dan rasul, beserta dia punya murid-murid di situ. Dia bukan Tuhan. Ini Bible ini sedang menyampaikan sesuatu yang kejujuran. Clear ya? Ada pertanyaan sebelumnya? Ada pertanyaan? Oke. Lanjut sekarang. Menurut Mbak, Yesus itu A, Tuhan, atau B, Tuan? Menurut saya, kalau misalnya sebagai A, sebagai Tuhan, saya nggak meyakinkan itu sih, karena kan kalau yang dari saya tangkap itu bahwa Allah itu kan mengutus Yesus, bukan ada perikop bahwa bilang bahwa dia adalah Tuhan gitu kan. Jadi menurut saya yang pilihan A bukan, untuk pilihan B juga nggak yakin. Jadi bukan, yang pasti bukan A, bukan sebagai Tuhan. Berarti saya pilih apa? A atau B? B. Oke. Kita analisa ini, benar atau tidak. Jadi nanti kita akan tanya jawab A atau B. Dari sini kita akan tahu. Kita akan menggunakan ujian kecerdasan, lolos atau tidak. Mbak bisa buka Yohanes pasal 4 ayat 19. Yohanes pasal 4 ayatnya 19. Oke, saya bacakan ya, Pak. Iya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Seorang perempuan, wanita di situ bertemu dengan Yesus, lalu wanita itu berkata, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ada sesuatu yang mengganjal dari ayat ini? Mungkin dari kalimat yang bahwa engkau seorang nabi, underline itu mungkin. Karena apa? Jadi kan, iya, jadi itu cukup untuk menyangkal pilihan A tadi, Pak, yang soal Tuhan. Karena kan di sini dikatakan bahwa tapi di situ Tuhan. Iya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Mana yang benar, Tuhan atau nabi? Nabi. Tapi di situ Tuhan. Mungkin penegasan yang kedua menurut saya. Jadi ini ada satu downgrade ya, downgrade, penurunan dari Tuhan menjadi nabi. Mbak buka itu siapa penerbitnya itu? Oh, penerbitnya belum mau nampak lagi. LAI, ya. Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, dibuka tahun berapa? Oh, di sebelah sini ya. Yang cetakan tahun 2019. 2019. Mbak, jangan ditutup dulu yang ayat tadi. Ya. Yohanes pasal 4 ayat 19. Saya ulangi baca. Ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Mana yang benar? Kalau koreksi dari yang tadi itu Tuhan, yang ini Tuan. Koreksi. Ini coba penerbitnya siapa itu? LAI. Tahun berapa? Tahun 2023. 2023. Mana yang benar, Tuhan atau Tuan? Tuan. Jadi memang di sini Yesus tidak pernah ada di Bible itu sebagai levelnya sebagai Tuhan. Sehingga karena terlalu banyak kritik begitu,
Karena Bible yang bahasa yang lain itu bukan Tuhan, Sir atau Sir atau Lord begitu kan, bukan God di situ. Jadi Tuhan. Jadi koreksi lagi sama Bible. Jadi ini saling mengkoreksi nih, sesama Bible, sesama penerbitnya LAI sama orang yang sama juga saling mengkoreksi. Jadi ibaratnya kalau di di kampus itu apa? Pernah kuliah? Iya. Di kampus apa? Kalau ada Revisian. Revisi. Tuhan menjadi Tuhan. Sekarang pertanyaan berikutnya, saya tanya kepada Mbak Emilia Gowasa, Anda lebih pilih mana? Ikut para nabi dan rasul, ikut Yesus bahwa babi itu haram, atau B, tadi A ya, ikut Yesus dan nabi dan rasul dan semua para nabi dan rasul bahwa babi itu haram, atau B, ikut Paulus, semua makanan halal? Pilih A deh. Pilih A, iya. Karena dia mengatakan kalau babi itu haram. Babi itu haram? Iya, daripada yang basic, kalau mengatakan semua itu bisa dimakan gitu. Sedangkan di Islam itu ada larangannya, yang bisa dimakan, mana yang bisa dimakan, mana yang tidak gitu. Kalau semua boleh dimakan, maka daging manusia juga halal. Iya. Boleh dimakan kan? Iya, benar. Terlalu sadis begitu kan? Terlalu sadis. Di Cina itu makan janin manusia kok. Kan begitu. Iya. Ajaran para nabi dan rasul itu ada batasan-batasan. Termasuk tegas babi haram. Imamat pasal 11 ayat 7 sampai 8. Ayat 7 sampai 8. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang, tetapi tidak biak. Haram itu bagimu. Iya, yang haram apa tadi? Babi hutan. Babi hutan. Iya. Saya bukakan Imamat pasal 11. Ayat 7. Babi juga najis bagimu, karena babi memang berkuku belah, kukunya bersela panjang, tetapi tidak memama biak. Yang haram apa? Ini babi hutan. Babi hutan. Kalau itu? Babi aja. Kalau ini Bible yang versi ini sama LAI itu ditambahi hutan. Jadi babi ditambahi hutan. Jadi yang haram babi hutan. Biasa nggak apa-apa. Babi biasa nggak apa-apa. Iya. Babi ternak nggak apa-apa. Babi kecap nggak apa-apa. Ya kan? Babi crispy nggak apa-apa. Padahal tidak ada. Di Bible yang bahasa lain itu ada hutannya, nggak ada. Semua babi itu haram. Sementara ini akhirnya karena terlalu banyak mendapatkan kritik dari masyarakat, dari publik. Iya. Ini kok ada hutannya, lucu begitu kan? Babi ditambahi hutan, jadi babi hutan yang haram. Akhirnya dikembalikan lagi, disucikan lagi oleh LAI menjadi yang haram itu babi. Jadi kalau sampai ada semua makanan halal, itu tidak ada. Tolong tunjukkan satu ayat saja di Bible yang Yesus makan babi. Nggak ada. Tidak ada. Yesus mengajarkan makan babi. Nggak ada. Nggak ada sih. Ya, oke. Lanjut. Lebih logis mana? A. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. B. Tuhan punya anak. A. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Alasan? Ya karena Tuhan itu tunggal. Tuhan itu tunggal, Tuhan itu esa, nggak ada iniannya gitu. Apa yang akan terjadi jikalau Tuhan punya anak? Aneh aja sih. Aneh ya? Aneh. Alasannya kok bisa? Karena dia karena kan kalau dia
punya anak berarti dia udah sejenis manusia gitu, bukan pencipta lagi. Ya. Pemirsa, ini perkataan jujur dari hati nurani seorang wanita, seorang gadis, pelajar ya, kuliah, mahasiswa. Ketika saya tanya, apa yang terjadi ketika Tuhan punya anak? Jawabannya aneh, ya kan? Iya benar. Tidak nyambung ini secara logika kita kan? Benar. Tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar, yang sesuai dengan akal sehat. Oke, lanjut sekarang. Lebih logis mana? A. Tuhan satu, absolut atau berdiri sendiri. B. Tuhan ada tiga. Menurut saya yang A, Tuhan absolut. Satu, Iya. alasan. Kalau dari logik saya, kalau misalkan kita beribadah itu memang menyembah Tuhan ya esa, Tuhan kan esa, satu gitu kan. Jadi lebih, kalau dari pemikiran saya lebih logiknya yang pertama tadi dibandingkan kayak tiga itu, yang pilihan kedua gitu. Ya. Ustaz. Mbak telah lulus ujian yang sangat berat ini. Ini ujian yang sangat berat loh ini. Untuk memutuskan Tuhan ada berapa? Satu atau tiga? Ini ujian yang berat. Mbak, selamat, Anda telah lulus ujian ini dengan nilai cum laude. Ya, summa cum laude. Karena apa? Karena memang di Bible ini selalu disampaikan bahwa Yesus sendiri yang menyampaikan bahwa Tuhan itu satu. Mbak buka di Markus pasal 12 ayatnya 29. 29, oke. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ya. Yesus ditanya, wahai Yesus, apa hukum terutama itu? Terutama itu paling, paling, utama itu tinggi. Wahai Yesus, apa ya hukum terutama itu? Hukum undang-undang terutama itu adalah Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita itu Allah, Tuhan itu Echad. Echad itu adalah bahasa Ibrani, dia satu rumpun dengan bahasa Arab, satu saudara. Shalom. Shalom itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya salam. Shalom alaik, shalom alaika. Bahasa Arabnya assalamu alayka, shalom alaikum. Bahasa Arabnya assalamu alaikum, selamat malam, lailatuka sa'id, lailatuh, selamat malam. Jadi sama-sama dari seperti ini kita akan bisa mengetahui sumber agama yang dari mana sebenarnya, dari satu Tuhan. Kata Yesus begini, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah orang Israel, Tuhan kita itu Allah, Tuhan itu Echad. Echad itu artinya ahad atau Qul huwallahu ahad. Tadi Ustaz Etika sudah menyampaikan ya, Qul huwallahu ahad. Tuhan itu ahad, Echad, atau Tuhan itu satu. Bukan satu kesatuan, karena Echad itu adalah satu. Tuhan tidak ada tiga. Lebih logis mana? A. Berbuatlah sesukamu karena dosamu telah ditebus. B. Berbuatlah sesukamu karena engkau akan dimintai pertanggungjawabannya. Menurut saya lebih logis yang B, karena ya itu sebenarnya ini sih, saya nggak apa ya, kayak bukan hukum sih, mungkin lebih kayak ke naluri aja gitu. Saat kayak misalnya kita berbuat, memang pasti ada pertanggungjawaban yang akan kita lakukan. Ya, menurut saya jadi yang B. Ya, itu jawaban cerdas itu. Ya. Sementara ada satu ajaran yang semua dosa ditebus. Mbak buka di 1 Yohanes pasal 3 ayat 5. Ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Menghapus apa tadi? Menghapus segala dosa. Menghapus segala dosa. Jadi segala dosa umat manusia ini dihapus. Tak perlu ada bayar perpuluhan, ya kan? Iya. Karena dosa kita semua dihapus.
Pertanyaan saya logis tidak? Menurut saya tidak logis. Tidak logis. Ini jawaban jujur atau terpaksa? Kan ada di sini. Karena yang tadi saya sampaikan Ustadz, bahwa menurut saya itu naluri aja sih, kayak kita nggak perlu belajar Bible. Menurut saya kalau kita berbuat ya pasti akan ada konsekuensinya kan, gitu. Tanggung jawaban yang akan kita terima gitu. Di Bible setebal ini tidak ada satupun Yesus menyatakan bahwa dirinya sendiri mengatakan, ya, tidak ada. Aku disalibkan, aku menyalibkan diriku untuk menebus dosa umat manusia. Tidak ada. Adanya yang kayak tadi itu, dia, itu pernyataan orang lain. Itu satu. Yang kedua, kita menggunakan akal logika ya, akal logika yang cerdas, yang akal sehat. Ada seorang manusia ini, manusia yang baik. Mbak masuk surga nih. Mbak telah berbuat baik sehingga Mbak masuk surga. Terus di dalam surga itu ketemu sama orang-orang. Nanya, ibu siapa? Mbak nanya, ibu siapa? Dia cerita, wanita itu, dia dulu seorang psikopat. Dia tukang bunuh orang. Begitu. Sehingga dia akhirnya lama-lama jadi pembunuh bayaran. Ini perempuan jadi tukang bunuh bayaran. Berapa orang telah ibu bunuh? Ya kalau lebih dari 50 orang lah gitu. Loh, kok bisa masuk surga? Jawaban ibu tadi, kan dosaku sudah ditebus oleh Yesus, gitu kan? Oh ya. Jalan lagi, ketemu orang lagi. Ibu siapa? Jawab dia. Dia pejabat tinggi negara. Kerjaannya adalah korupsi uang rakyat. Ya, korupsi uang rakyat. Uang rakyat diambil sama dia, dibegal dia. Triliunan rupiah dia korupsi. Dia koruptor sejati. Kok bisa masuk surga, ibu? Lah kan dosaku sudah ditebus oleh Yesus. Begitu. Oh ya. Lanjut lagi. Orang ketiga. Oh, bapak siapa? Sang bapak bercerita bahwa dia dulunya adalah tukang begal orang, tukang main perempuan, dan seterusnya. Kalau ada motor dibegal, kalau nggak mau kasih motornya, dibunuh orangnya, bawa motornya. Sudah berapa motor? Ratusan motor katanya. Pemain. Loh, kok bisa masuk surga? Kata bapak tadi, kan dosaku sudah ditebus oleh Yesus. Akhirnya bapak mikir, loh, saya dulu sudah berbuat baik di dunia, ngapain saya repot-repot berbuat baik di dunia kalau semua dosa ditebus oleh Yesus? Masuk akal tidak? Begitu kurang lebih. Sesungguhnya dosa itu pikul masing-masing. Ada dalilnya. Dalilnya ada di kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 20. Yehezkiel pasal 18 ayat 20. Ayat 20. Iya. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Iya. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, Iya. dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Iya. Dosa pikul masing-masing, dosa tanggung masing-masing. Seorang anak tidak bisa memikul dosa bapaknya. Seorang bapak tidak bisa memikul dosa anaknya. Kalau ada penebusan dosa itu tidak ada. Adanya kalau penebusan itu di pegadaian. Namanya penebusan hutang. Anak bisa memikul hutang bapaknya, bapak bisa menebus hutang anaknya. Pegadaian ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi kalau dosa tidak ada. Kan kasihan, ada seseorang berbuat dosa, Yesus yang pikul. Ada seseorang curi motor, Yesus yang pikul. Ada orang suka main perempuan, mabuk-mabukan, Yesus yang pikul. Ada orang bandar narkoba, berdosanya banyak, Yesus yang pikul. Kan kasihan, kan begitu. Oke, baik. Lanjut, Yeremia pasal 17 ayat 10. Yeremia. Mbak siapa namanya ini? Mbak Lia ini senyum-senyum terus ya tadi. Yeremia. Oh iya, Mas Okbah, minta tolong dekatkan makanan ke sini. Minta tolong supaya Mbak, karena kalau nggak dihabiskan makanan ini berbahaya. Ya, martabak. Yeremia
Sama tisu. Yeremia pasal 17 ayat 10. Kalau saatnya gantian, Mbak, dia ini yang ganti, Mbak, yang makan. Ayat 20. 17 ayat 10. Oh, 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Itu yang berkata siapa itu? Aku Tuhan akan membalas setiap dosa sesuai dengan amal perbuatannya, sesuai dengan tingkah langkahnya yang setimpal dengan hasil perbuatannya. Ini logik tidak? Logik tidak ini? Logik banget. Jadi jawaban dari Mbak tadi sudah lulus juga. Mbak telah memilih jawaban yang benar, cum laude. Sekarang ganti mikrofon kepada Mbak Lia. Gantian sekarang Mbak makan. Jikalau Mbak hidup di zaman Yesus, saat Yesus ditangkap, apa yang akan Mbak lakukan? Hidup di zaman Yesus dan Mbak ini muridnya Yesus, apa yang akan Mbak Lia lakukan? Gimana, Pak Ustaz? A. Lari. B. Membela Yesus dan menyelamatkan Yesus. C. Bergabung bersama tentara Romawi untuk membantu menyalibkan dan membunuh Yesus. C. Bergabung bersama Romawi. tentara Romawi. Iya. Untuk membantu menyalibkan dan membunuh Yesus. Iya. Alasannya? Ya karena kasihan Kristennya biar dia nanggung dosanya. Masya Allah. Kritis nih. Iya. Jadi biar penyalibannya sukses. Iya. Sehingga dosanya ditebus. Iya. Untuk orang-orang Kristen begitu. Aduh. Iya. Jawaban A atau B atau C itu tidak ada yang benar, karena memang penyaliban Yesus itu tidak pernah ada. Dalilnya ada di Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, melainkan yang dibunuh dan salib adalah orang lain yang wajahnya diserupakan, mirip Yesus. Iya, benar. Dalilnya ada di kitab Matius pasal 27 ayat 46. Ya. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.